Juragan pasti akhir-akhir ini sedih, karena harga cabai cukup anjlok, cukup murah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sedih boleh, tapi jangan kelamaan. Meratapi nasib harga murah, malah tanamannya jadi terbengkalai. Ujung-ujungnya nangis, karena gagal panen. Untuk itu, juragan harus tetap semangat, dalam menjaga kualitas tanamannya, terutama dalam memacu buah. Selain memberikan pupuk, juragan juga bisa merangsang pertumbuhannya. Agar diperoleh buah yang maksimal, dan tentunya kualitas buah tinggi. Maka penggunaan ZPT, atau zat pengatur tumbuh ini, tidak bisa lepas, meskipun tanamannya sudah masuk masa buah. Tanaman berbuah lebat pun, akan percuma saja jika gampang rontok. Tentu penggunaan kalsium, tidak boleh juragan tinggalkan. Dan pembahasan kali ini, mencakup bagaimana dosis ZPT atonik, khususnya di masa buah. Dan jika dikombinasikan, dengan pupuk buah lain, sekaligus kalsium. Zat pengatur tumbuh, memang sering ditambahkan dalam pemupukan, ketika juragan ingin memaksimalkan hasilnya. Atonik yang mengandung 3 bahan aktif, yaitu natrium ortonitrofenol 2 gram per liter, natrium paranitrofenol 3 gram per liter, dan natrium 5 nitroguaiacol 1 gram per liter. Ion natrium dalam bahan aktifnya, berfungsi sebagai karir metabolit, dalam proses metabolisme. Dan ion natrium plus, mampu menggantikan sebagai fungsi ion K+. Sehingga salah satu manfaatnya, dapat meningkatkan jumlah dan bobot buah. ZPT atonik, dengan kisaran harga 50 ribuan saja, untuk kemasan 500 ml. Ternyata menyimpan manfaat lain, bisa sebagai merangsang perkecambahan benih. Dan untuk memacu pertumbuhan akar. Sehingga tidak hanya digunakan untuk masa generatif saja, namun juga bisa untuk vegetatif. Dalam sistem stek dan cangkok, batang yang direndam dengan larutan atonik akan lebih cepat muncul akar dibandingkan tanpa campuran ZPT ini. Penyemprotan atonik, maka daun akan semakin lebar dan batang yang kokoh. Sehingga buah pun ukurannya jadi lebih besar. Hormon ini berguna sebagai pupuk atau obat bagi tumbuhan, agar lebih cepat tumbuh menjadi besar. Selain ZPT, pupuk dengan tinggi kalium juga tetap dibutuhkan, untuk menghasilkan buah, yang semakin lebat dan besar. Maka selain menggunakan ZPT atonik, juragan juga bisa mengkombinasikan, dengan pupuk KNO3 putih. Dengan kandungan kalium 45%, dan nitrogen 13%, yang dipatok sekitar harga 40 ribuan, per kemasan 1 kg. Berguna dalam pengisian buah, dan pemasakan buah, yang menjadi buah semakin padat, berbobot dan cepat panen. Sebagai penyemprotan di masa buah, kalium memang sangat dibutuhkan, ketika masa ini. Dan dibarengi dengan penggunaan ZPT, tentu pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa diatur sesuai dengan tujuan juragan. Dengan dosis 15 ml ZPT atonik dan 3 sendok makan pupuk KNO3 putih. Dari sini, juragan bisa mendapatkan komposisi terbaik dalam pemupukan di masa buah. Kombinasi keduanya, menurut saya sangat cocok sebagai penyemprotan di musim kemarau. Buah sudah lebat dan besar saja, akan percuma saja, jika banyak yang rontok. Maka peran kalsium, di masa ini begitu dibutuhkan. Seperti kalsium nitrat, tentu ada 2 kandungan di dalamnya, kalsium dan nitrat. Kalsium yang bisa menguatkan, dan merawat dinding sel tanaman. Tentunya, dimanfaatkan pada bagian buah, dengan dinding sel yang kuat, bisa menjadikan buah semakin padat, berbobot, dan tentunya tidak mudah rontok. Kalsium nitrat,
sering untuk mengatasi masalah kerontokan, mulai dari daun, bunga dan buah. Selain itu, dinding sel yang kuat tentu bisa menjadikan tanaman lebih tahan dari serangan hama penyakit. Buah tidak mudah busuk akibat lalat buah dan patek. Untuk pupuk kalsium nitratnya, saya rekomendasikan pupuk CNG yang hanya sekitar harga 20 ribuan per 1 kilogram. Dengan kandungan kalsium 26% dan nitrogen 15%. Dan berhubung di musim kemarau, penggunaan kalsium nitrat ini dirasa tepat menurut saya. Alasannya, tentu sudah pernah saya bahas di video ini. Aplikasi pupuk kalsium nitrat bisa dibarengkan langsung dengan pemupukan awal tadi yang menggunakan ZPT Atonik dan KNO3 putih. Pasti sampai sini, ada juragan yang tidak setuju. Pupuk kalsium kan seharusnya dipisah, tidak boleh dicampur. Sebenarnya bisa dicampur, tergantung bahan campurannya, dan cara juragan dalam mencampurkan itu bagaimana. Dalam takaran 15 liter air, juragan membutuhkan 15 ml atonik, 3 sendok makan KNO3 putih, dan ditambah dengan 2 sendok makan CNG. Juragan larutkan dulu pupuk KNO3 putih dan atonik dalam 1 ember air. Kira-kira sekitar 8 liter air. Kemudian larutkan secara terpisah pupuk CNG dengan 1 ember air juga. Baru kedua larutan itu, juragan masukkan ke dalam tangki sprayer dan diaduk lagi agar tercampur. Semprotkan pada tanaman ketika sudah berbuah, dengan interval semprot cukup setiap 10 hari sekali saja. Kiranya itu saja. Silahkan bisa diterapkan, racikan ZPT dan pupuk ini untuk merangsang buah yang berbobot dan lebat. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.